mencoba sesuatu, pokoknya jangan takut. Coba dulu. Coba berkarya dulu. Berkarya dulu. Nanti gitu. Nanti kalau misalnya ada masalah di jalan, nanti kita sambil belajar. Sambil belajar. Oke. Nah, ini nih teman-teman nih. Teman-teman tuh. Tuh airnya tuh. Tapi bagusnya sebenarnya diperem dulu Pak ya. Perem 2 hari dulu baru lebih enak ya katanya. Ya biasanya kayak gitu. Kalau ya? yang nama buah-buahan itu kayak gitu. Memang lebih diperem 2 hari, 3 hari baru lebih rasanya. Nih. Hasil siap konsumsi. Keren. Segar sekali. Seger. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sahabat channel Eka Vendiaspara. Saya sekarang sedang berada di Kecamatan Sukau, dekat kantor Camat Sukau, tepatnya di Bandar Baru atau kalau dulu namanya Kebun Cengkeh. Di depan kita sana itu kantor Kecamatan Sukau di sebelah situ. Nah, sebelum kantor Kecamatan Sukau ada Kebun Jeruk Sankis. Kalau dulu pernah saya liput Kebun Jeruk Sankis yang ada di Hanakau, sekarang yang ada di Bandar Baru. Jeruk Sankis Gold Pesagi. Ini ada lokasinya 100 meter masuk dari jalan raya. Nah, itu kita lihat view Gunung Pesagi. Ini keren sekali view-nya. Tempatnya juga bagus. Kita akan coba masuk ke dalam sana ya, teman-teman. Kita akan lihat kebun jeruk Sankis Gold. Oke, kita lanjut. Teman-teman, sahabat Eka Vendiaspara, kita sudah masuk dari jalan raya tadi sekitar 100 meter. Nah, kita sudah sampai di Kebun Jeruk Sankis Gold Pesagi. Tepatnya di Kebun Cengkeh, Bandar Baru. Nah, ini ternyata ini dilarang metik sendiri ya, teman-teman. Jadi nanti kalau mau beli atau mau bawa pulang itu nanti dipetikin sama pemiliknya agar tidak rusak nih pohonnya, karena kalau sembarangan metik rusak dia tidak akan berbuah lagi. Wah, nih lumayan luas nih. Kita akan cari-cari dan ngobrol sama yang pemiliknya ya, sama petaninya. Nah, ini petaninya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih? Dengan Bapak Suwono, Pak. Pak Suwono. Nah, ini Pak Suwono ini pemilik kebun jeruk Sankis yang ada di Bandar Baru. Nah, yang di Hanakau itu punya siapa, Pak? Itu satu punya kakak, punya masih saudara. Family ya, masih saudara ya. Wah, itu tuh jeruknya, teman-teman. Tadi di depan ada tulisan dilarang metik sendiri. Kenapa, Pak? Iya, karena gini, kita selain itu seleksi buah, kedua itu langsung kita melaksanakan perawatan agar tidak. Oh, setelah dipetik gitu ya, Pak ya? Iya, nanti dirawat ininya apa? Ujung-ujung bekas dipetik. Oh, gitu. Jadi biar dia berbuah lagi. Bukan, dia biar tunas. Insya Allah nanti musim ke depan dia langsung
Nunas lagi. buat ini apa namanya cabang lagi ya? Apa Iya, iya. Seperti ini nanti kita insya Allah dari sini nanti ada keluar tunas lagi. Oh gitu. Kalau nggak dirawat gitu, kadang nggak nunas lagi ya Pak ya? Malah mati apa gimana? Iya biasanya kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Mati ujungnya itu Mati ya? ujungnya. Sehingga nggak nunas lagi ya? Betul. Oh jadi gitu ya, sekalian perawatan, jadi metik sendiri ya Pak ya? Iya betul. Nah ini kira-kira berapa luasnya Pak kebun yang di Bandar Baru ini? Untuk lokasi 2 kebun di Bandar Baru ini kurang lebih 15 rantai. 15 rantai itu Betul. sehektar nggak? Sehektar kurang lah, sekitar Sehektar kurang ya? lebih kurang seperempat lah, Iya. kurang lebih segitu. Kalau yang di Hanakau Pak? Kalau yang di Hanakau itu hampir sehektar lebih. Sehektar ya? Hampir sehektar ya. Yang di Hanakau, yang di lokasi 1 di Hanakau, Iya. di Pekon Hanakau itu lebih kurang 1 hektar. 1 hektar. 15 rantai ini ada berapa pohon nih Pak? Saya tanam 200 pohon, 200 kurang lebih pohon. 200 pohon ya. Tapi yang ini 198. Ya taruhlah 200 lah, 200 ya. pohon. Iya, betul. Nah, ide awalnya ini kok bisa nanam jeruk sankis, karena di Lampung Barat ini kan kalau jeruk itu biasanya jeruk BW, jeruk yang biasa lah ya. Nah, iya. Nah, ini kok ada jeruk sankis ini, inspirasinya gimana? Apa dulu pernah jalan-jalan kemana, lihat atau gimana Pak? Ya gini, Nah, kita Lampung Barat ini kan terkenal identik dengan sayuran kopi. dan kopi. Jadi kami punya teman-teman kita buat, yuk kita berinovasi, coba kita bertanam sejenis jeruk sankis ini, Buah-buahan lah ya. buah-buahan. Alhamdulillah, selain di luar jeruk yang biasa mereka tanam yaitu Ya. jeruk BW, kita BW. coba diinovasi sejenis sankis. Alhamdulillah ini ada hasilnya, dan ternyata Lampung Barat hebat, memang bisa hidup. Bisa hidup ya. Iya, Tapi bisa. inspirasinya gimana Pak? Apa dulu pernah jalan-jalan ke kebun jeruk sankis, atau ada temen yang ngajakin apa gimana ini? Ada salah satu alumni dari Unila, Oh gitu. pertanian Unila, ada salah satu yaitu ya kakak saya Ya. Purwanto yang sekarang ya alumni dari Unila, dan dia dulu di Fakultas Pertanian. Iya. Dia berinovasi, yang memang dia wira swasta. Dulu nanamnya di mana dia, Pak? Dia belum nanam, tapi dia punya inspirasi. Yuk kita bikin ini, gitu ya. Oh gitu. Kita coba-coba tanam sejenis sankis ini. Ya mereka dia lebih inilah gitu. Ya, karena dia memang belajarnya di situ ya. Iya. Tapi sebelumnya pernah diajak sama dia nggak? Yuk kita main ke jeruk sankis di Malang apa di mana, biar tambah inspirasi nggak ya? Enggak, kita kan dari informan sekarang kan udah banyak tuh, Ya. dari kita lihat-lihat di media, Internet. di internet. Loh, kenapa kita coba gitu? Wah, kan? ini teman-teman, ternyata Manfaat dari digitalisasi ini luar biasa manfaatnya ya. Jadi informasi semakin cepat dan semakin lebih meluas ya Pak ya. Betul. Nah itu literasi digital namanya Pak. Oh, Kita ini kan Kabupaten Literasi nih Pak. Oh iya. Jadi literasi itu bukan hanya baca buku, tetapi lihat informasi digital itu literasi Pak. Oh gitu. Belajar kita. Ya, Keren nih Pak. ya, makasih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Amin, teman-teman amin, yang amin. lain, Amin, petani amin. yang lain. Betul. Amin. Sehingga Lampung Barat terkenal kopi, sayuran sama buah-buahan ya, Pak. Amin, Wah. amin. Buah-buahannya bukan jeruk aja, bukan. Kayaknya di Cenggiring udah mulai durian. Iya. Kemudian yang lain ada salak juga kayaknya. Jadi gitulah intinya Pak ya. Alhamdulillah dengan karya kami, bukan dengan karya kami, diterima di Lampung Barat. Itulah karya kami. Iya. Moga-moga semua ini kita hargain. Ya maksudnya kayak ini kayak masuk. Sebenarnya kami tidak ini untuk agrowisata, bukan hanya hanya ya Pak ya. Iya. Cita-cita kakak saya yang alumni dari Unila itu sebagai insinyur pertanian, dia kepingin kok gitu loh. So, dia satu emang dia orangnya berwira swasta, keduanya kepingin yuk kita darah kita kembangkan. Iya. Enggak ya, kami orang berwira swasta nggak mungkin dong kita punya diam ya, kita inilah inovasi kami. Nah, gitu. Jadi selain memang buah-buahannya untuk istilahnya bisa untuk wisata juga gitu ya. Iya. Tapi memang niat awal nggak untuk agrowisata, enggak. cuman untuk nanam buah-buahan. Untuk nanam buah-buahan, betul. Biar ada inspirasi perbedaan. Kalau selama ini orang tahunya kopi sayuran, nah orang bisa kenal Lampung Barat juga buah-buahan. Nah intinya gitu Pak ya. Iya. Tapi
ternyata ini berkembang ke agrowisata gitu. Amin. Karena banyak ini ya pengunjung yang datang ke sini. Amin. Kemudian melihat foto-foto karena lihat buah-buahan kayak gini teman-teman di foto backgroundnya wah keren nih. Kalau bahasa anak sekarang Instagramable. Ya. Jadi di foto tuh keren gitu kan. Iya. Kemudian pulang bisa bawa jeruk Sunkist. Iya. Wah mantap. Amin. Nah, jeruk Sunkist ini berapa Pak per kilonya kalau lagi kita beli di kebun gini? Kami menjual untuk teman-teman yang berminat itu 30.000 per kilo. 30.000 per kilo ya. Jadi 30.000. Ini bentuk kayak gini. Ya. Jadi kita cara pemetikannya itu Oh, kayak ini gini. cara pemetikannya teman-teman. Kita potong dari sini. Oh, gitu. Kurang lebih nanti taruhlah sekitar mainan di 15 sampai 20 cm kayak gini. Sebenarnya kita buang lagi ke sini. Oh, gitu. Nanti yang di atas ini dibuang nggak Pak? Yang di sini nggak. Nanti insya Allah nanti itu biarin ya. Biarin langsung nanti lanjut untuk tumbuh tunas-tunas baru lagi untuk menjaga kestabilan. Insya Allah tahun depan ini bisa buah produksi lagi. gitu. Oh iya maaf, ini per tahun ya buahnya ya? Iya kalau ini musiman, Pak. Musiman ya? Jadi kita nggak bisa berpatok setahun sekali atau berapa. Nanti insya Allah di buah seperti ini nanti teman-teman bisa lihat. Tapi buah lebatnya setahun sekali gitu ya Pak ya? Musiman. Kemudian ada buah-buah selang lah buah bahasanya. selang, seperti contoh ini. Ya. Insya Allah ini nanti di bulan Desember kurang lebih. Insya Allah tapi di bulan Desember. Ini namanya buah selang. Buah selangnya. Iya. Tapi kalau buah panen rayanya lah istilahnya setahun sekali setahun sekali. Sama seperti dengan kopi. Iya. Iya. Nah, selain orang berkunjung ke sini yang beli Pak, ada pengepul nggak Pak? Sementara kami belum ya? untuk arah ke situ, tapi insya Allah nanti kami pasti ke situ. Tapi selama ini maksudnya selain jadi dijual orang datang aja ya? Iya. Niatnya, Maksudnya belum jual ke tempat jual buah-buahan yang ada di Liwa belum ya? Belum. Atau mereka datang sini belum pernah? Ya belum juga sih. Belum juga ya? Tapi Allah alam karena kita nggak tahu satu sama satu manusia sekarang ya alhamdulillah. Karena beli-beli aja nggak tahu dia untuk dijual lagi apa memang untuk makan sendiri gitu kan? Betul. Ya intinya untuk selama mungkin ke depan kami juga akan kerjasama dengan para pengepul, pedagang-pedagang buah. Kalau gitu. Caranya kalau ya kayak gitu untuk sementara ya memang kami ingin memperkenalkan dengan masyarakat Liwa bahwa selain kopi kita sudah ternyata cocok untuk buah-buahan juga. Buah-buahan sejenis Sunkist ini di luar BW. Memang cuaca Liwa Lampung Barat memang untuk sayur-sayuran, buah-buahan itu cocok Pak ya. Betul. Kalau jeruk Sunkist ini berapa derajat Pak bagusnya Pak? Suhunya. Kalau kita ini kan suhunya kisaran 17, 25 Liwa ini kan? Iya. Ya menurut saya kalau suhu memang sangat mempengaruhi Mas. Tapi ya alhamdulillah kita coba dengan pokoknya gini inti kami. Simbol moto kami kerja dulu sambil belajar ya. Kerja dulu sambil belajar gitu. Jangan kendalanya apa dirubah gitu. Sama tadi kayaknya kan literasi belajar lihat YouTube, lihat Google tadi kan gitu ya. Kalau kita detail dengan pH tanah, suhu tanah, nggak jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Benar kata saya itu terinspirasi dari Bob ya. Bob Sadim. Oh iya. Oke. Mereka seorang hebat. Itu orang Lampung itu ya Pak ya? Lahir di Lampung. Alhamdulillah saya nggak tahu juga. Lahir di Lampung itu Pak? Saya Bob pernah Sadino, baca bukunya. almarhum. Kerja dulu baru berpikir, jangan berpikir baru kerja. Gitu. Wah ini keren nih. Berarti sebenarnya petani-petani Lampung Barat ini udah berliterasi Pak. Artinya sudah dari baca dulu, kayak baca bukunya Bob Sadino sehingga terinspirasi. Kemudian berani nanam dulu lah, nanti urusan misalnya urusan belakang ada ketemu apa istilahnya ada gagal dikit apa-apa nanti sambil belajar gitulah gitu kan. Seperti anak kita, anak kecil ya Pak ya, kita setapak demi setapak kita ajarin. Jatuh dulu, naik lagi. Kayak mana pengendaliannya, insya Allah toh dengan ketekunan kita mencoba dengan semangat ini dengan semangat tapi kami paguyuban kami ini mandiri tanpa mandiri maksudnya ya kita coba insya Allah kita bisa kalau kita mau berusaha intinya gitu. Oke siap. Kalau selama panen ini Pak kira-kira
pernah nggak dihitung dapat berapa ton gitu setahun? Saya untuk musim hari ini ya. Musim tahun ini ya. Musim tahun ini. Kebetulan musim tahun ini yang ini ya. Iya, gitu ya. Itu dari pembukaan saya untuk teman-teman gitu memang ini Bulan apa memang itu pembuka? teman Gul Pesagi Sangkis. Nah, namanya ini kami bikin apa Sangkis Gul Pesagi 2. Gul gitu. Sangkis Pesagi. Kita punya ikon Gunung Pesagi. Gunung Pesagi ya, itu loh kebanggaan kita. Kita itu ya yang lain pokoknya jangan lupa dibikin belakangnya itu Pesagi. Itu hak milik kita. Iya, gitu. iya. Jadi ada istilahnya brandingnya ya. Iyalah. Jadi jangan Sunkist Gold itu banyak dari mana-mana. Sunkist Gold Pesagi Lampung Barat punya. Mantap. Keren Pak. Gimana? Oke. Nah itu apa namanya? Tadi kira-kira berapa ton tuh hasilnya setahun? Tahun kemarin Pak. Tahun kemarin dibuat soalnya kami pelajarin dia ini baru kan jalan 4 tahun. Ini musim pertama. Iya. Ya memang dari 2,5 tahun itu kami belajarin untuk dia berbuah. Iya. Ya hanya kita sisain tiap batang itu 10. Iya. Musim keduanya kami belajarin kita naikin sampai ke 15 per batang. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ternyata untuk musim ini kami tahankan karena batang pokoknya dia mudah mumpuni. Udah kuat ya. Udah mumpuni. Jadi nggak ada yang dikurangin maksudnya buahnya ya? Alhamdulillah. Enggak. Untuk ini. Nah ini kira-kira berapa ton Pak? Ini udah keluar. Udah keluar kemarin. Dari buka di pertengahan puasa kemarin kurang lebih udah hampir 3,5-4 tonan. Waduh, dari bulan April udah keluar 3,5 ton ya. Iya. April, Mei. Sekarang baru Mei kan? Baru sebulan lah. Pertengahan puasa. Pertengahan puasa ya, baru sebulan ya. Iya. Baru sebulan udah 3 ton, 4 ton ya. Dan ini masih belum separohnya Pak. Apa udah mau habis ya? Ya ini sebagian ada ini. Udah hampir habis. Tapi sebagian masih karena gini loh Mas. Kita seleksi Ya. yang benar-benar masuk kualitas, yang siap petik, siap konsumsi. Kadang-kadang salahnya itu pedagang ada yang mau sembrono, kita tidak kayak gitu. Kita petik siap dikonsumsi dengan teman-teman. Ada kok sama terus sama ukurannya juga ada ini enggak Pak? Misalnya yang besar kecil nanti dipisah enggak? Enggak ya. Enggak. Kita tergantung dari ini. Maksudnya teman-teman beli kalau ukuran segini kan 1,4 kilo. Iya. Sekian minus 1,4 kilo, kalau segini sekitar 1,5 kilo gitu. Kalau nanti misalnya masuk kayak swalayan segala macam, ada pilihan gede kecilnya enggak ya? Ya mungkin nanti ke Mungkin depannya. ya. Kita belum tahu ya. Mungkin ke depannya kayak gitu juga Mas ya, kita bikin kayak gitu juga. Iya. Tapi intinya kami untuk sementara ini mengenalkan bahwa jeruk sejenis sangkis ini bisa tumbuh dan menghasilkan. Sip. Wah. Ini dari jeruk sangkis ini Pak. Udah bisa nyekolahin anak apa gimana Pak? Alhamdulillah. Kalau anak sih ya tetap masih sekolah ya. Kebetulan masih satu yang tua dia lagi ngabdi di UIN. Oh ya. Yang bungsunya masih di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06. Oh, gitu. Di bimbingan Pak. Ya, intinya pertanian terutama yang sekarang mulai yang ini buah-buahan ini bisa menghidupi lah Pak ya. Amin. Jadi yang sarjana kayak kakaknya Bapak tadi. Iya. Yang sarjana pertanian aja dia istilahnya saya nggak harus PNS nih. Saya wira swasta bertani itu bisa menghasilkan, bisa menyekolahkan dan ya bisa macam-macam lah. Wah ini kita lihat hasilnya Pak. Keren Pak. Nah oke Pak, untuk terakhir boleh ada apa istilahnya saran-saran untuk yang mau mulai usaha seperti ini, petani-petani baru, petani-petani muda Pak, biar jadi inspirasi Pak. Gini, jangan takut mencoba. Yang penting kita coba. Kalau kita punya niat mencoba sesuatu, pokoknya jangan takut. Coba dulu. Coba, berkarya dulu. Nanti gitu. Nanti kalau misalnya ada masalah di jalan nanti kita sambil belajar. Oke. Nah, ini nih teman-teman tuh. Tuh akhirnya tuh. Tapi bagusnya sebenarnya diperem dulu Pak ya.
perem 2 hari dulu baru lebih enak ya katanya. Ya biasanya kayak gitu. Kalau ya? yang nama buah-buahan itu kayak gitu. Memang lebih di perem 2 hari, Iya. 3 hari baru lebih rasanya. Nih. Hasil siap konsumsi. Keren. Seger sekali nih. Seger. Mantap. Terima kasih Pak. Tadi Iya. lupa namanya Pak siapa Pak? Bapak Suwono. Pak Suwono tadi udah mengganggu nih, dia lagi kerja, kita sambil wawancara sedikit. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Amin. Teman-teman semua petani di Lampung Barat, masyarakat di Lampung Barat, anak-anak mudanya yang mau bertani, Iya, jangan betul. takut. Jangan takut kotor. Ini ternyata menghasilkan nih teman-teman. Malah kadang-kadang lebih menghasilkan daripada yang istilahnya bekerja pegawai swasta atau pegawai negeri. Itu kadang-kadang kalau kita memang konsisten dan jangan takut tadi Pak ya, mulai mencoba. Mencoba. Mudah-mudahan ini inspirasi untuk kita semua bisa menghasilkan. Makasih Pak ngobrol-ngobrolnya. Iya, iya. Silakan lanjut. Iya, iya. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak. Siapa Pak? Nama? Bapak Suwono. Suwono, lupa. Bapak Suwono. Nih, kita jalan-jalan sedikit nih di kebunnya. Wah, nih. Tumpahin ini kalau mau nyuting Jeruknya. ditumpahin ya Om. Oke. Om. Ini Om. Wah, tuh. Tanggung tuh. Oke. Silakan Om ya. Oke, terima kasih Iya. Pak. Nih tempat di bawahnya juga nyaman nih teman-teman, rumput-rumput, jadi bisa sambil bawa tikar nih, keren nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya. Semoga ini kita menjadi inspirasi kita semua, terutama petani di Lampung Barat, anak-anak muda yang ada di Lampung Barat, di Lampung, dan seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.